Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت عني لقيت إخواني فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوليس نحن إخوانك قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, sebelum dilanjut tausiah permintaan sahibul hajat, jadi supaya hadiah kepada orang tua kami yang punya wilayah sini, yang punya tanah ini. Mudah-mudahan orang tua kami yang sudah mendahului dan kakek, nenek, saudara-saudara dan khususnya kampung Curug Tutul, mudah-mudahan dengan asbab barokahnya tempat ini mereka diampuni semua, dijauhkan dari fitnah kubur, terutama guru orang Abah Haji Basir. Hadiatun rahmi umi rakibian yas sitin tata rohana jamsanya kayak Basir jadi wajaddati wa akhi wa khatim jatil umi khususan ahli kubur sahibil qaryah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahasa Indonesia bela soalnya ya termasuk nubuga pondok nage bahasa Sunda mah kurang begitu paham ngerti tapi teu sakabehna ngerti gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pantas atau yang paling pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Kenapa tempat ini mulia? Kenapa tempat ini barokah? Karena di tempat ini kita sedang merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu yang ada hubungan dengan Nabi, maka pasti itu dibarokahi oleh Allah. Pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa setiap ada yang tempat yang ada hubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan? Karena Rasulullah ini adalah makhluk yang paling mulia. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Dalam hadits qudsi dikatakan, kalau seandainya bukan karena Nabi, kalau seandainya bukan karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtul aflaq, maka dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah. Maka kita ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi jasanya Rasulullah, lahirnya kita di dunia ini bisa merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam
bisa membaca, masya Allah, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, masya Allah, ibu-ibu yang sudah banyak pengorbanannya, baik itu hartanya, waktunya, atau di sini belajar mujahadah, panas-panas sedikit, tapi kita tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah-susahnya kita di dunia ini kena rasa cintanya kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas-panasnya kita di sini, gerah-gerahnya kita di sini, karena kita rasa cintanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa manfaatnya ketika seseorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan, masya Allah, satu ulama dalam qasidah burdahnya atau dalam kitab burdahnya, Abu Lahab, masya Allah, ketika kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab ini sudah jelas sudah dilaknat oleh Allah, termasuk orang-orang kafir, termasuk Al-Quran surat juga Al-Lahab. Ini sudah istilahnya dipatenkan oleh Allah bahwa dia ini adalah orang termasuk orang kafir yang akan kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ketika Abu Lahab mendengar kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitu gembiranya Abu Lahab ini, sehingga saking bergembiranya Abu Lahab, dia memerdekakan hamba sahayanya. Maka hadirin rahimakumullah, dengan pengorbanan, dengan kecintaan Abu Lahab di awal kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada Abu Lahab sampai abadan abada. Nanti setiap hari Senin Abu Lahab ini diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang kafir, tapi karena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siksaan demi siksaan sekarang disiksa di alam kubur, tapi setiap hari Senin pada pas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Apalagi kita yang sudah hidup jadi orang beriman, jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah akan berikan kepada kita atau melebihi Abu Lahab? Orang kafir saja begitu dimuliakan oleh Allah, diberi keringanan asbab cintanya atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kumpul-kumpul di sini, masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saking cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merayakan Maulid. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi dalil bahwa ketika kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, masya Allah, qul bi fadlillah, katakan dengan fadl Allah. Ulama tafsir mengatakan fadl Allah ini adalah maksudnya Allah menurunkan Al-Quran. Dengan asbab Al-Quran, maka umat ini menjadi mulia. Apabila umat ini berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada undang-undang Al-Quran, aturan Al-Quran, maka dengan fadl Allah, maka insya Allah manusia ini kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah juga. Ulama mengatakan bahwa rahmat Allah ini maksudnya adalah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sehingga rahmat Allah tersebar ke seluruh dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat ke seluruh dunia. Dengan asbab rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan timbul di dunia ini atau tumbuh di dunia ini. Maka itulah hadirin rahimakumullah, masyaallah. Jadi merayakan Maulidun Nabi ini begitu besar. Kenapa? Untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dikisahkan, rasa cintanya sahabat kepada Nabi melebihi cintanya
wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana terpersonanya wanita-wanita ketika Nabi Yusuf lewat tidak sengaja, wanita-wanita tersebut yang sudah dibekali pisau dan buah untuk mengupas buah-buahan, tapi ketika Nabi Yusuf lewat di hadapan wanita-wanita, maka falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Jadi Nabi Yusuf lewat di hadapan wanita-wanita, qulna ma hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Jadi wanita-wanita sampai tidak terasa terpersona dengan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga dengan nikmatnya memandangnya, keparasan, kegantengan Nabi Yusuf, sehingga tidak sadar mereka sampai mengiris-iris tangan mereka. Mereka menyangka bahwa mereka sedang mengupas buah-buahan, tapi ternyata mereka sedang mengiris tangan-tangan mereka. Rasa sakit terkena pisau tidak terasa. Kenapa? Karena saking nikmatnya memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini rasa cintanya wanita-wanita atau begitu terpesona kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi hadirin rahimakumullah, kecintaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan wanita-wanita itu atau terpesonanya wanita-wanita itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kecintaan para sahabat, mereka berkorban, rela mengorbankan leher mereka, rela mengorbankan tubuh mereka demi cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak berani, tidak sanggup, tidak rela walaupun Rasulullah tertusuk duri. Suatu ketika, hadirin rahimakumullah, ada sahabat yang ditawan oleh orang-orang kafir. 70 pasukan sahabat yang ahli Qur'an atau orang-orang yang pandai Al-Qur'an, mereka diutus oleh Rasulullah untuk membimbing satu kaum untuk mengajari mereka. Ternyata mereka dihianati di perjalanan, dibunuh semuanya, hanya tinggal yang hidup hanya 2 saja. Mereka dibawa jadi tawanan orang-orang Quraisy Arab. Kenapa mereka menawan para sahabat, dendam kepada sahabat? Karena dalam perang Badar orang tua mereka, ayah mereka telah terbunuh oleh sahabat di perang Badar. Makanya mereka mau balas dendam, sehingga mereka membuat tipu muslihat, mengusulkan kepada Nabi, merayu kepada Nabi agar Nabi mengutus 70 sahabat untuk mengajari kaum tersebut. Tapi di dalam perjalanan justru dihianati, sahabat dibunuh semuanya, yang tersisa tinggal 2 saja. Kemudian dibawa ke Mekah, mau dibunuh. Hadirin rahimakumullah, ketika mereka dibawa ke tanah lapang mau dibunuh, ditombak, apa yang mereka katakan kepada sahabat radhiyallahu anhum? Wahai sahabat, apakah kamu ingin bebas, tapi dengan syarat serahkan Muhammad kepada kami? Maka kata sahabat, wahai orang-orang kafir, kami tidak rela, jangankan untuk Rasulullah, agar kami bebas, kami menikmati hidup di dunia ini dengan senang, maka kami tidak rela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan tempat kami. Bahkan kami tidak rela walaupun Rasulullah tertusuk duri, walaupun sekecil apapun. Jadi kecintaan sahabat ini kepada Rasulullah ini luar biasa, sehingga mereka tidak tega Nabi tersakiti walaupun hanya tertusuk duri. Seperti dikisahkan pada perang Uhud, bagaimana kecintaan sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya Abu Dujajah. Di awal pertempuran Uhud ini, para sahabat radhiyallahu anhum awalnya bisa mengalahkan kaum kufar, kaum orang-orang musyrik, sehingga kalah semuanya orang Arab, lari meninggalkan daripada pertempuran. Tapi hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada pasukan 50 tentara, pasukan yang disempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukit Uhud. Kalau orang yang sudah ke tanah suci atau umroh ataupun haji, biasanya ada ziarah ke Uhud gitu, Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud ini ada bukit namanya, Bukit Uhud, artinya di tengah-tengah lapang gitu.
Gunung Uhudnya mah sebelah sana agak jauh, tapi ada satu bukit di tengah-tengah tanah lapang. Itulah di situ maksudnya Nabi berpesan kepada sahabat pemanah, kalian jangan tinggalkan tempat ini sebelum saya perintahkan untuk meninggalkan tempat ini. Tapi hadirin rahimakumullah, ibu-ibu rahimakumullah, ketika orang-orang kafir sudah lari semuanya, harta rampasan, pedangnya segala macam, untanya segala macam ditinggalkan, sehingga sahabat pun yang di bawah ini mengambil semuanya ghanimah atau hasil rampasan yang ditinggalkan oleh mereka. Ternyata pasukan yang di atas bukit Uhud ini tergiur, mereka juga mau ikut turun untuk meninggalkan posisi yang dipesan oleh Rasulullah, jangan ditinggalkan sebelum ada perintah saya untuk meninggalkan tempat itu. Tapi hadirin rahimakumullah, ibu-ibu rahimakumullah, ternyata sahabat pun meninggalkan tempat itu. Akhirnya orang kafir melihat tempat itu yang strategis ini kosong, mereka berbalik dari sana. Abu Sufyan pada saat itu panglima perangnya adalah Abu Sufyan, dia membalikan, mengomandokan pasukannya supaya kembali, sehingga ada pasukan Abu Sufyan balik ke sebelah sana, sehingga sahabat-sahabat terkepung di dua lembah. Jadi kanan kiri semuanya sahabat tidak ada tempat untuk lari karena dikepung oleh dua penjuru. Sebelah sananya gunung, jadi sahabat tidak bisa kemana-mana. Pada saat itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah pun masya Allah mau dibunuh oleh orang-orang kafir, sehingga pedang, panah semuanya diarahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tertuju bagaimana ingin semua pedangnya, pedang miliknya, tombak miliknya, panah miliknya, supaya mengenai jasad baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Maka kecintaan sahabat ini tumbuh di dalam hati mereka. Maka jangan sampai Rasulullah ini terkena anak panah, walaupun sedikit, tergores anak panah sedikit pun atau tergores pedang sedikit pun, sehingga namanya Abu Dujana, dia menjadi tameng baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada panah yang menuju ke jasadnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dihalangi oleh tubuhnya sendiri. Jadi punggungnya. Jadi kalau ada panah di sini, dia lari ke sana ke hadapan Nabi, sehingga membelakangi Nabi, sehingga yang kena bukan Nabi tapi punggungnya sahabat Abu Dujana. Jadi bangga bisa menyelamatkan kami dari sasaran anak panah, atau bangga tubuhnya tercincang-cincang oleh pedang, tertusuk oleh tombak, tertusuk oleh panah demi menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenikmatan sahabat. Ketika mereka berkorban untuk Nabi, satu panah masuk ke dalam tubuh mereka, bukan sakit tapi rasa rasa senang, karena dalam hatinya sudah tertanam kecintaan Nabi, bisa menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti pengorbanan sahabat, kecintaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berkumpul di sini, Maulid setiap tahun, kita usaha dalam rangka menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dirahimakumullah, maka sahabat yang lain juga tidak mau ketinggalan. Ada namanya Abu Qatadah. Dia melihat pengorbanan Abu Dujana sudah menyelamatkan Nabi, sehingga Nabi tidak terkena panah, tidak terkena tombak, tidak terkena pedang, terkena dihalangi oleh Abu Dujana. Maka sahabat Qatadah pun masya Allah tidak mau ketinggalan karena kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Qatadah pun menjadi benteng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan punggung lagi, tapi Abu Qatadah ini siap membentengi jasad Nabi, siap menjaga muka Nabi, siap menjaga kepala Nabi. Dengan apa? Bukan dengan tameng, bukan dengan punggung, bukan dengan dada, tapi dia siap menahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuhnya dengan mukanya sendiri. Ini luar biasa, masya Allah. Sehingga setiap ada panah yang mau masuk, mau kena muka Nabi, maka dihalangi oleh mukanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Sehingga ada satu panah melesat mau menyerang mau mengenai Nabi, tapi dijaga oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sehingga terkena matanya. Apa yang terjadi rahimakumullah? Sehingga dengan masuknya panah ke matanya Abu Qatadah, sehingga matanya pun bola matanya keluar gitu. Masya Allah. Apa reaksi Nabi? Masya Allah. Maka setelah melihat mata Abu Qatadah ini keluar kena anak panah demi menyelamatkan Nabi, maka Nabi pun mengambil
bola mata Abu Qatadah ini kemudian dimasukkan sambil berdoa, ya Allah, Abu Qatadah ini telah mengorbankan mukanya, telah mengorbankan matanya karena untuk menjaga utusan Engkau, maka ya Allah sembuhkanlah matanya, bahkan berikan mata yang lebih baik, lebih sempurna daripada mata yang telah Engkau berikan. Rahimakumullah. Kemudian dimasukkan, setelah itu sembuh lagi. Sehingga Abu Qatadah mengatakan, saya ini tidak tahu yang keluar ini, yang kena mata, yang kena tombak, yang kena panah ini, mata saya ini yang mana, yang kanan atau yang kiri? Karena berkat doa Nabi, berkat pengorbanan Nabi, sehingga beliau Masya Allah rela mengorbankan matanya keluar, rela panah masuk ke matanya. Tujuannya apa? Supaya Nabi jangan sampai terkena anak panah walaupun sedikit. Ini bukti kecintaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat lagi, contoh kecintaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada sahabat namanya Sauban. Sauban ini menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lemas, kurus. Maka Nabi katakan, wahai Sauban, kenapa engkau kurus amat, lemas amat? Kenapa? Apakah engkau sakit? Alaka maridun? Apakah engkau sakit wahai Sauban? Maka kata sahabat Sauban, enggak ya Rasulullah, saya ini tidak sakit, tapi saya ini kena rindu kepada engkau, kena cintanya kepada engkau. Beginilah nasib saya, kena merindukan yang begitu dalam, sehingga saya ini tidak enak makan, tidak enak tidur. Ketika ada di rumah senantiasa terpikirkan engkau, tergambarkan muka engkau yang begitu penuh barokah, sehingga ketika saya pergi dari rumah melihat wajah engkau maka terobati rindunya saya. Tapi Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini adalah sahabat, sedangkan engkau adalah Sayyidul Mursalin, engkau adalah rajanya para nabi. Otomatis kalau seandainya Allah masukkan engkau ke dalam surga, maka engkau akan menempati surga a'lal firdaus. Engkau akan menempati surga firdaus yang paling tinggi. Sedangkan saya ini siapa? Saya ini sahabat. Mungkin walaupun masuk surga, sangat jauh antara kedudukan engkau dengan saya. Saya paling, walaupun masuk surga firdaus, tapi paling bawah, paling bawah, paling bawah. Jadi saya khawatir, apalah artinya kenikmatan surga, apalah artinya makanan enak di surga, apalah artinya gedung-gedung yang ada di surga, istana-istana di surga, tapi kalau seandainya saya tidak melihat engkau. Masya Allah. Jadi tidak nikmat. Makanan di surga begitu enak, minuman di surga begitu enak, bahkan Masya Allah, kesempurnaan nikmat ini tidak ada apa-apanya kalau tidak bisa melihat engkau wahai Rasulullah. Masya Allah. Sehingga saking cintanya sahabat Sauban ini kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai aras pun bergetar. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke dunia membawa satu wahyu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digolongkan atau dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Sehingga dengan asbab turunnya ayat tersebut, Sauban ini merasa terorbati. Karena walaupun Rasulullah istilahnya ada di surga di atas, insya Allah orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang merindukan Rasulullah, orang-orang yang berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah nanti Rasulullah akan bersama-sama kita di dalam surga. Artinya Rasulullah akan berziarah, akan datang kepada surga kita. Enggak mungkin kita naik ke surga Rasulullah, karena kalau di sana orang yang atas, surga di atas bisa ziarah datangi surga yang paling bawah. Makanya nanti Rasulullah
nanti akan mendatangi umatnya, umat yang cinta kepada Rasulullah nanti insya Allah akan didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masya Allah yang tidak hidup sejaman dengan Nabi, masya Allah, tidak melihat Nabi tapi kita beriman kepada Nabi, maka kita insya Allah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan asbab kita maulidun Nabi tertanam rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kenapa kita harus cinta kepada Nabi, harus sayang kepada Nabi? Karena Rasulullah ini telah berkorban habis-habisan untuk kita, telah berkorban habis-habisan untuk umat ini, sehingga hidupnya, hartanya dihabiskan untuk bagaimana umatnya ini bisa bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala masya Allah sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, bitisnya sampai bengkak-bengkak. Kunaon masya Allah, supaya Rasulullah ini berdoa, beribadah kepada Allah dengan asbab wasilah ibadah Rasulullah, supaya umatnya ini tidak mendapatkan masa doa kepada Allah agar umatnya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah masya Allah luar biasa berkorban untuk kita. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, sehingga di dunia saja hidupnya dihabiskan untuk memperjuangkan umatnya, mengusahakan umatnya, membela umatnya agar umatnya tidak mendapatkan kesusahan. Bahkan Rasulullah rela tubuhnya tersakiti, darahnya sampai keluar daripada tubuhnya demi untuk umat. Seperti mana Rasulullah ketika ke Taif, bagaimana perlakuan Taif, orang-orang Taif yang belum masuk Islam ini memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasar, bahkan mengusir Nabi dari Taif, bahkan mengarahkan anak-anak muda, orang-orang nakal untuk mengusir Nabi, mengarak Nabi sambil dilempari dengan batu, sehingga jasad yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bercucuran darah, sampai darahnya pun mengalir ke tubuhnya. Jubah yang putih penuh dengan darah, penuh dengan kotoran, bahkan darahnya ini sampai mengalir sampai ke telapak sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa balasan Rasulullah ketika Rasulullah sudah aman di tempat yang aman daripada kejaran orang-orang kafir, anak-anak muda yang nakal? Maka Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat-sangat sedih. Kemudian malaikat pun datang kepada Rasulullah. Maka malaikat Jibril dan dua malaikat Jibril dan satu lagi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga atau mengawasi gunung-gunung datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, saya ini datang bersama satu malaikat yang tugasnya malaikat ini sengaja diciptakan oleh Allah yang mengatur gunung-gunung yang ada di permukaan dunia ini. Inilah malaikatnya." Kemudian menghadap malaikat itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini adalah malaikat yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menjaga gunung-gunung yang ada di dunia ini. Sekarang apa yang engkau inginkan wahai Rasulullah? Kami telah tahu bagaimana istilahnya menyakiti umatmu, telah menyakiti engkau sampai berdarah-berdarah, sehingga engkau masya Allah tubuhmu yang penuh berkah sekarang terluka sampai darah keluar. Apa yang engkau inginkan wahai Rasulullah? Maka apabila engkau mau wahai Rasulullah, saya akan benturkan dua gunung ini yang menghimpit kaum Sakif ini. Kalau engkau mau, saya akan benturkan gunung ini sehingga semuanya terkubur oleh gunung-gunung tersebut." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai malaikat, saya ini diutus ke dunia oleh Allah bukan untuk membinasakan umatku, bukan untuk mencelakakan umatku, bukan untuk menyakiti umatku, tapi saya dihantar ke dunia ini adalah untuk rahmatan lil alamin, membawa umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Biarkan sekarang mereka tidak beriman kepada Allah karena mereka tidak tahu, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu kalau saya ini utusan Allah, maka saya mengharapkan nanti di keturunan mereka, anak cucu mereka ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah rahimakumullah. Jadi Rasulullah tidak membalas. Lamun urang mah masya Allah geus
dinyerikeun awak kurang, di paledog, di ciduhan segala macam, terus aya norek nulungan orang mah senang gitu. Merasa orang lemah teu bisa ngalawan, aya norek ngabantu atuh hatur nuhun gitu. Masya Allah geura geus bae geus kitu ancurkeun. Tapi Rasulullah lain gitu. Karena Rasulullah adalah orang mulia, paling cinta kepada umatnya walaupun belum masuk Islam, tapi Rasulullah mendoakan bahwa mereka nanti keturunan mereka ada yang masuk Islam, sehingga hadirin rahimakumullah di akhir jadi orang-orang Sakif ini, orang-orang Taif ini, Masya Allah, ada keturunan orang Taif yang termasuk mengislamkan Hindustan. Sedangkan Islam datang ke Indonesia ini dari Hindustan. Jadi asbab Islamnya di Indonesia ini kena asbab keturunan orang-orang Taif. Kalau seandainya orang Taif dulu ditimpah ku batu, ditimpah ku gunung eta kampung, pasti orang moal asup Islam, moal mengenal Allah, moal bisa memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keturunan mereka habis semuanya. Tapi asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka sehingga keturunan orang Taif ini ada yang masuk Islam, anak cucu mereka masuk Islam, sehingga menyebarkan Islam sampai ke Indonesia. Ini asbab perjuangan orang-orang Taif. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, dan kecintaan Nabi, jadi rinduna Nabi ka umat, ka urang sadayana, lain di dunia baik, bahkan di akhirat Nabi pun senantiasa cinta ka umat, senantiasa mikirkeun ka umat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasang mimbar-mimbar cahaya, kursi-kursi yang terbuat daripada cahaya, untuk siapa? Untuk para nabi dan para rasul, agar mereka menempati tempat singgah tahta-tahta yang terbuat daripada nur. Maka kemudian Nabi Adam menempati tempat tahta itu, duduk di atas tahta itu dengan senang. Nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi, sampai terakhir Nabi Isa, nabi-nabi yang lain juga punya kursi masing-masing, punya tahta masing-masing untuk duduk di tempat itu. Tapi kata Rasulullah, wahai sahabatku, nanti tahta saya, tempat duduk saya yang penuh dengan cahaya, terbuat daripada cahaya, itu kosong. Kenapa? Maka kata Rasulullah, saya tidak rela, saya senang-senang duduk di singgasana dengan jamuan-jamuan daripada surga, tapi umatku, bagaimana umatku? Bagaimana umat saya di padang mahsyar? Makanya saya tidak mau menduduki tahta, menduduki kursi tempat saya, tapi saya mendatangi umat, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, ummati, 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 bagaimana umatku, bagaimana umatku, ya Allah, bagaimana umatku. Jadi Rasulullah lain di dunia baik mikirkan orang, tapi di akhiratnya Rasulullah masih mikiran orang supaya ulah susah. Sehingga hadirin rahimakumullah, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril, "Mada turidu?" Oh ya Nabi Allah. Maka Allah utus malaikat Jibril, wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepada engkau. Apa sebenarnya engkau inginkan? Engkau tidak mau menduduk, engkau tidak mau duduk di singgasana. Nabi-nabi yang lain sudah duduk di singgasana. Kenapa engkau tidak mau menduduki tempat singgasana tersebut? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya ini tidak rela melihat umatku susah, tidak rela melihat umatku kena panasan teriknya matahari di padang mahsyar. Maka saya minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat, ajil hisab, ajil hisab. Ya Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, percepat hisab, ajil hisab ummati. Ya Allah, percepat hisaban umatku, selesaikan hisaban umatku, bereskanlah hisaban umatku. Sehingga rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, sekarang silahkan engkau memberi syafaat kepada umatmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu persatu umatnya, dimasukkan ke dalam surga. Sampai dalam hadis itu katakan bahwa saya memberi syafaat kepada umatku lebih banyak daripada batu-batu yang ada di dunia ini, lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di dunia ini. Kita ibu-ibu hadirin rahimakumullah, tahu enggak kita
batu di dunia ini berapa jumlahnya, kerikil di dunia ini berapa jumlahnya, tidak tahu. Nah Rasulullah memberi syafaat umatnya ini lebih banyak daripada batu yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita, Masya Allah, dengan asbab pengorbanan kita maulidan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Abu Bakar Siddiq pun, Masya Allah, kecintaan kepada Nabi ini luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain juga kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, apa yang ada dalam pikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana umatku? Saya ini akan meninggalkan umatku. Bagaimana keadaan umatku? Apakah umatku ini masih mau sholat? Apakah umatku ini masih mau taat kepada Engkau? Apakah ummati as-sholat an-nisa an-nisa? Bagaimana keadaan wanita-wanita? Apakah mereka masih mau menutup aurat? Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah kerek istilahnya sakaratul maut baik masih mikirkan orang supaya orang bisa selamat, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika sakaratul maut lain mikiran incuna, lain mikiran istrina, tapi mikiran umat supaya umatna sok daek ngajaga sholat, ulah sok nunda-nunda sholat. Lamun orang nunda-nunda sholat berarti orang tercinta ka Rasulullah. Lamun orang sok nunda-nunda sholat berarti orang tercinta ka Rasulullah. Jadi insya Allah barokah maulidan orang insya Allah niat ngajaga sholat sampai akhir hayat. Insya Allah orang menang syafaat Rasulullah. Kemudian orang peduli kanu lain deh, anak orang, incu orang ulah sampai ayah anu teu sholat. Karena bukti orang cinta, bukti mauludan, bukti orang ngarayakeun mauludan, orang peduli kanu lain supaya nu lain oge sholat. Karena eta usaha Rasulullah supaya umatnya sedek sholat, sedek ibadah supaya asup ka surga. Aina Rasulullah tos teu aya, sahabat tos teu aya, maka tugasna urang anu ngingetkeun nu lain, tugasna urang. Makana urang boga anak, boga incu, mungkin ulah sok daek istilah ulah sok cuek bae, ulah bangsa bodoh bae. Istilahna kudu dioprak-oprak gitu. Boga anak, boga incu dioprak-oprak supaya sholat. An-nisa, an-nisa. Maka nu dipikirkeun ku Nabi kumaha istilahna wanita-wanita ini bisa nutup aurat secara sempurna, bisa taat ka suamina. Masyaallah. Nah, jadi aurat ieu jadi tanda orang cinta. Ayeuna orang tos ngariakeun maulidan, tanda cinta orang maulidan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah santos nih orang niat istilahnya supaya peduli kanu lain, istilah komo curug tutul gitu, curug tutul mah terkenal gitu, insyaallah Abah Haji tiba heula istilah lamun curug tutul usahakeun curug tutul mah ulah aya nu teu pake kudu, ulah aya nu lempang kemana-mana teu make kerudung gitu, karena dosa gitu. Sanajan istilahna kaharep imah, ka emperan, ka nyapu segala macam, usahakeun urang berkah maulid, tanda urang cinta ka Nabi, maka mulai ti ayeuna ulah sampai lepas kerudung. Masya Allah. Terus deui pikirkeun anak urang incu urang ulah sampai papakeana anu kencang-kencang. Pakaian adina dipake ku tetehna ulah geus ka mana-mana eta, Masya Allah. Karunya ka anak, karunya ka incu, karunya ka dulur dioprak-oprak ulah sampai papakeana. Karena hakikatna lamun ibu-ibu ngantepkeun anakna incuna dulu-duluna pake papakean kararenceng gitu, sebenarnya mah ibu-ibu terus terang eta mempercepat kiamat. Karena saur Nabi kayak di akhir zaman tanda-tanda kiamat nyata wanita-wanita tos lelempangan kamamana geus taranjang. Lain taranjang secara hakikat. Ai make bajuna mah make baju, pakai tiung tapi calanana kenceng geus ka mana ping-pingna ka mana-mana. Biritna ka mana-mana, terus make kaos kenceng ka mana-mana deui.
eta nu mawa cepet kiamat mah. Makana urang insyaallah barokahna urang mauludan insyaallah urang digeuingkeun ulah sok istilahna mangsa bodoh ka anak urang, ka incu urang, ka tetangga urang. Karena ada tujuannya sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umatna nutup aurat supaya di akhirat ulah menang masalah di kubur, ulah menang masalah di masyar. Maka rahimakumullah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek ninggal dunia, maka sahabat-sahabat merasa sedih, Rasulullah sedih kena rek ngantunkeun umatna. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada yang lain agar betul-betul menjaga agama ini, menyampaikan agama kepada yang lain. Sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia, maka sahabat-sahabat berkabung selama 3 hari. Sehingga ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Allah, ketika mendengar Rasulullah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah, saya ini tidak tega, mulai detik ini kena tidak ada yang bisa dipandang, yang bisa menyejukkan pandangan saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan saya, maka ambillah mata saya. Berdoa sahabat, karena tidak ada lagi di dunia yang bisa menyejukkan matanya, yang menyenangkan matanya ketika melihat. Sekarang Rasulullah sudah tiada, maka ambillah mata saya. Sehingga buta seketika itu juga. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, ada sahabat sampai ngadoa kitu supaya dibutakeun matana. Karena geus teu istilah geus harapan deui gitu. Kemudian aya sahabat lagi nu lain, masyaallah. Wahai Rasulullah, sahabat Abu Bakar orang yang paling cinta. Sebelum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ada sahabat, wahai Allah, sekarang kekasihmu telah engkau angkat. Kami cinta sangat rindu kepada Rasulmu ya. Sekarang Rasul kami, sahabat kami, Rasulullah telah meninggalkan kami. Ya Allah, sudah tidak ada kesenangan di dunia ini, maka ambillah jasad saya, ambillah ruh saya. Maka setelah itu sahabat pun meninggal dunia. Maka dirahimakumullah. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah, sehingga hartanya habis untuk Rasulullah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak-anaknya juga, masya Allah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkorban hartanya, dirinya, waktunya, bahkan anaknya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan Rasulullah, sahabat Abu Bakar Siddiq ini tidak seperti orang sahabat yang pertama, dia minta supaya buta, supaya dicabut rohnya. Tapi Abu Bakar Siddiq walaupun cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendalam, maka Abu Bakar Siddiq membuka tutup kafannya Rasulullah, membuka mukanya Rasulullah, kemudian dikecup keningnya, dicium mukanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah supaya dia bisa meneruskan daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rahimakumullah, setelah itu masya Allah sahabat-sahabat yang lain mereka ini berkabung. Sahabat Ali saking masya Allah sedihnya ditinggalkan oleh Rasulullah, termasuk istilahnya mertuanya, saking sedihnya sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa, pokoknya tidak ngomong. Sahabat Ali mah tilu poe teu ngomong-ngomong gitu, ngabatam bae ku asbab. Jadi istilahnya sedih ditinggalkan ku Rasulullah. Sahabat-sahabat nu lain enggak? Sahabat Umar, orang paling gagah, orang paling berani, ketika Rasulullah meninggal dunia, maka teu ngomong, bulak-balik tepuguh gitu. Saking istilahnya merasa teu aya anu bisa menyenangkan di hidup di dunia karena Rasulullah tos ngantunkeun. Tinggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masyaallah. Kemudian hadrahimakumullah, ketika itu sahabat-sahabat berkabung, maka Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat untuk memberikan pengumuman, wahai sahabat-sahabat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang orang yang Allah utus di dunia ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah ditinggalkan oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Muhammad sekarang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun Muhammad ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, maka Muhammad ini sekarang telah menunggu kalian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa?
Hadirin rahimakumullah. Jadi ayeuna Rasulullah terus ngantunkeun urang, tapi Rasulullah nunggu di surga, nunggu urang di mahsyar, nunggu urang di hisabat, nunggu urang di Shiratal Mustaqim. Sebenarnya Rasulullah istilahna moal dibuka eta pintu surga lamun teu diawali ku Rasulullah. Tapi Rasulullah teu wantun, istilah Rasulullah teu tega asup ka surga, senang-senang di surga lamun umatna can asup kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi urang ku asbab merayakan Maulidun Nabi, urang cinta ka Nabi, urang insyaallah mulai detik ieu istilahna semangat maca Qur'ana. Jadi inti maulid eta kan tujuan nama supaya orang semangat ibadah. Seperti pendiri anu ngawali maulid Nabi eta kan Masya Allah awalnya karena umat Islam guys istilahna geus semangat ibadah, geus semangat memperjuangkan agama sehingga diayakeun maulidin Nabi. Maka kemudian bangkit deui umat Islam sehingga bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ayeuna urang maulidan sanajan ayeuna geus liwat gitu. Waktuna geus liwat atau poe nangis liwat atau tetap baik gitu. Jadi insyaallah orang niat dengan orang barokahna Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai detik ieu orang istilahnya tingkatkeun amal orang. Bukti cinta orang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti orang ditunggu ku Rasulullah di surga, orang sempurnakeun iman sareng amal orang, maka insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita di surgana Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah orang niatkeun insyaallah mulai detik ieu urang kencangkeun ibadah, salatna ulah sampai tinggalin, maca Qur'ana ulah sampai tinggalin, ngajina ulah sampai tinggalin. Ngaji eta kan sampai maut. Thalabul ilmi faridatun ala utul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi ngaji eta lain geus boga salaki eureunan atau geus teu boga salaki eureunan sampai ninggal ngaji mah lain-lain. Jadi mondok eta lain caukur barudak gitu, can boga salaki can balik, tapi mondok belajar eta sampai orang ninggal dunia eta kewajiban orang. Naon-naon anu can istilahna kurang kalaksanakeun, kewajiban anu can istilahna beres, maka kurang disemangatkeun di ngajina, semangatkeun jadi bacaan Al-Qur'ana disemangatkeun karena modal ibadah orang, modal bacaan dina salat kudu dibenerkeun tajwidna. Jadi ya istilahnya majlis-majlis taklim didatangan, tapi nu penting sebenarnya mah ari bagus nama guru nage ari ibu-ibu mah kudu nama ibu-ibu deui gitu bagus nama, karena kan aya kadang permasalahan anu risik gitu, seperti contoh ibu-ibu dengan haid be lamun nanyakeun ka ustad ternyata rada ribet gitu ngajakeun haid gitu ka ustad gitu, ribet gitu kan. Haid eta permasalahan loba gitu, lain keluar darah istilahna asal keluar darah haid lain loba permasalahan dina haid eta. Jadi lamun nanyakeun ka ustad rada ribet, makanya nu cocok mah ibu-ibu na masalah eta mah datangna ka ustadzah deui. Maka insyaallah niatkeun urang mudah-mudahan ku asbab barokah maulidan urang insyaallah niati semangat tina ibadah, karena ari umur urang mah moal lila deui saeutik deui saeutik tinggal sesa ting isukan ting bageto. Saha nu nyangka orang isukan bakal sampai isukan teu aya nu saha nu yakin isukan masih hirup, saha nu yakin eta mah rahasia Allah. Kadang urang mah sok dituna lah engke bae keur masih sehat ieu keur ieu keur sehat kene keur ngora kene engke bae lah tobat mangke bae, salat mangke bae. Lamun isukan maut kumaha? Makana jadi urang mah tinggal sesa setik deui, tinggal isukan doang, isukan ge ting nyampe ting teu, maka insyaallah urang barokah maulidan, urang semangat sempurnakeun ibadah urang supaya pikeun nyalametkeun diri urang dina kubur, nyalametkeun diri urang di mahsyar, nyalametkeun diri urang ketika diadili oleh Allah, nyalametkeun ketika urang nyebrang Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan barokahna maulidan urang terakhir menang syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakibeti simpel ibados. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.